pagi pemirsa Kang Hadi Conscience. Sekarang sudah tanggal 26 Desember. Saya mengucapkan selamat hari Natal. Sudah telat 1 hari ya, tapi kali ini saya akan berbincang dari RSUD Muda Sedia Tamiang Aceh dengan relawan Dr. Birowo Yudo Pratomo, spesialis anestesi, subkonsultan. Nah, beliau berada di Aceh sampai dengan pergantian tahun ya. Beliau bertugas di RSUD Muda Sedia, di mana dilaporkan kondisinya sudah mulai ada pembersihan di ruangan operasi walaupun tidak maksimal ya. Karena semua alat-alat hancur. Dan alat yang dibawa pun oleh relawan dari tempat yang lain itu ternyata tidak cocok, khususnya di bidang beliau tentang anestesi. Baik, mari kita sambil menyaksikan gambar yang dia bawa. Dia baru selesai mandi, sambil dia bawa kamera. Inilah RSUD Muda Sedia Tamiang Aceh. Memang dari Brimob itu dibuatkan dari Polda sini Polres ini dibuatkan sumur bor, kayaknya ada 2. Nah, ini kondisinya lumpur itu setebal 50-an meter, 50-an 20 sampai 50 cm itu, Dok. Ini kompleks rumah sakit ya, Dok? Iya, ini rumah sakit ini. Muda Sedia ya. RSUD Muda Sedia. Iya, Rumah Sakit Muda Sedia. Tamiang. Ya. Nah, terus, Dok? Jadi memang kondisinya sangat berlumpur ya. Waktu itu saya datang, yang saya lihat adalah teman-teman relawan yang bekerja. Kemudian nampaknya kok koordinasi tidak jalan dengan baik. Akhirnya kami bersama alumni, Ikatan Alumni UI, waktu itu dikomandani oleh seorang residen polisi, namanya Dimas. Siapa ya? Terus diajak ketemu direktur. Nah, pada saat ketemu direktur inilah saya mengatakan, dokter, ini banyak. Kebetulan direktur ini adalah junior saya di UGM, dia penyakit dalam. Oh, saya di sana, Dok, saya juniornya dokter. Kemudian saya bilang, ya sudah, mari kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan, tapi tetap dengan komando Bapak Direktur. Kalau Bapak Direktur dalam tanda banyak kesibukan, silahkan. Apakah Yanmed atau ada, akhirnya kami di dalam tanda kutip dikoordinasi oleh Dr. Rahmat Diansah. Beliau katanya ketua ID cabang Tamiang juga. Akhirnya kita berkoordinasi. Yang jelas begini, dokter. Semua nakes di sini adalah korban. Jadi tidak bisalah kita sebagai sesama nakes mengharapkan mereka all out untuk itu. Tentunya mereka ada yang sebagai kepala keluarga, ada yang sebagai ibu rumah tangga, dia korban. Pasti sedih karena lumpur itu di rumah bisa sampai 2 meter. Ya, jadi rumah-rumah yang ada pun tidak bisa dipakai. Kemarin ada informasi beberapa mencoba mencari kontrakan sudah habis, Dok. Semua kontrakan dia saling berebut karena orang seluruh Tamiang berusaha. Kondisi awal di sini, dokter, saya ceritakan, artinya memang betul-betul seperti itu. Kemudian kita bekerja, saat saya datang, yang bekerja adalah UGD dengan satu bangsal. Itu sebenarnya bukan bangsal, tapi ada ruangan di belakang UGD itu dimanfaatkan untuk untuk bangsal perawatan.
kemudian kamar operasi ya dengan minim monitoring, ada sih tapi minimalis, kemudian mesin anestesi tidak ada, sehingga kami mengerjakan terutama ekstremitas bawah supaya bisa kami lakukan dengan teknik spiral anestesi, karena itu yang tersedia di sini. Kemudian ada teman-teman dari Surabaya, UNER, itu membawa mesin. Akhirnya mesin itu kita pakai. Tetapi gasnya itu tidak ada di sini. Gasnya di sini adalah sevoflurin, sedangkan yang dibawa adalah mesinnya mesin untuk isoflurin. Itu menjadi kendala lagi setelah teman UNER ini pulang tentunya. Ya. Kemudian hari ketiga saya bersama relawan dari Perdatin, ada Dr. Agung Bilarto, itu akhirnya menghidupkan ICU. Mungkin seperti beberapa podcast yang ada yang mengatakan bahwa maaf, Kemenkes tidak tepat mengirimkan orang. Itu sama persis dengan pikiran saya sejak awal. Tetapi setelah kami di sini, tidak ada lagi perbedaan antara saya dokter anestesi maupun farmasi, dok. Artinya apa? Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Jadi tidak lagi memandang kayak saya harus ngepel, maaf, kamar mandi, ngepel ruangan pun itu bukan satu masalah besar bagi saya. Karena memang itu harus dikerjakan untuk hidup. Saya kira teman-teman juga kayak gitu. Apa yang bisa kita kerjakan? Nah, dengan begitu, pelayanan poliklinik establis, kemudian dengan relawan, kemudian ICU sudah mulai kita hidupkan, meskipun minimal bukan ICU ya, HCU tepatnya, karena di sana tidak ada ventilator, hanya ada monitor dan staf seadanya. Kita hidupkan, ada 4. Kemudian setelah itu kita akan koordinasi tiap pagi untuk mendorong segera dibuka bangsal, dok. Bangsal yang sebenarnya. Dan kemarin insya Allah Pak Direktur setuju untuk kita buka, kayaknya sudah dibersihkan bangsal itu. Ya, semoga bisa difungsikan segera sehingga yang di UGD itu bisa kita dorong ke bangsal sehingga kredit dari UGD bisa kita kurangi. Karena nampak kredit sekali. Kita tahu bahwa fungsi UGD itu harus clean. Setiap saat harus ready untuk menerima pasien baru. Nah, kalau itu tersumbat tidak ada bangsal di belakang, berarti UGD tidak siap menerima pasien baru. Betul. Nah, itu prinsip-prinsip itu kita tegakkan. Alhamdulillah bisa tegak, insya Allah, dok. Nanti setelah kita dorong, mungkin 1-2 hari ini bangsal bisa kita buka, kayak sudah dibersihkan. Sementara itu, Kang Hadi yang bisa saya aturkan. Mari kita bicarakan apa yang menjadi pikiran kita bersama. Baik, Dr. Bilowo dari Rumah Sakit Muda Sedia ya, di Aceh Tamiang ya. Aceh Tamiang. Kami di Jakarta, terutama juga publik Kang Hadi Conscient, mengucapkan terima kasih nih kepada Dr. Bilowo dan kawan-kawan yang berangkat melalui relawan Kemenkes ya, betul. Kemenkes ya. Baik, saya sangat bisa membayangkan bahwa di sana tidak mengenal apapun pangkat dan semuanya, karena memang warga Aceh pun menjadi korban ya di rumah sakit, termasuk petugasnya. Ya, termasuk nakesnya. Ya, saya selain mendoakan juga mungkin menitipkan pesan di sini dari teman-teman yang bersabar, Tuhan pasti akan menolong kita semua. Amin, amin. Melalui ikhtiarnya kita semua ya. Siap, makasih, amin. Ya, mungkin kita bukan saatnya bersungut-sungut, tapi ini memang kita harus mendorong. Ini fungsi daripada pemerintahan yang punya resources dan keuangan. Tetapi mungkin apa yang dilakukan oleh Dr. Bilowo dan mungkin sebelumnya, pendahulunya itu merupakan sesuatu ikhtiar yang sangat baik dan tulus bahwa kita ingin membantu Aceh, Sumatera dan lain-lain ya yang terdampak di Pulau Sumatera. Siap.
Dokter Bilowo, ketika Dokter Bilowo Ya, sampai ke rumah sakit Muda Sedia ini, apa gambaran awal yang bisa diceritakan? Karena ini Dokter Bilowo pasti saya lebih banyak mau menerima pasien di rumah sakit karena sesuai keahliannya anestesi. Nah, iya. itu lumpuh semua ketika bencana terjadi. Sekarang listrik bagaimana, Dokter Bilowo, di rumah sakit tersebut? Apakah ada prioritas atau bagaimana? Uh, Ya, listrik aman dokter. Listrik aman, aman, di depan ada genset bantuan juga. Tapi ya, kayaknya listrik sudah mulai hidup, jadi saya datang listrik sudah hidup. ya. Hanya waktu itu air belum ada dok. Ah, baik. Ini kebutuhan pokok ya, Jadi air. air belum ada, tapi Ya, ya, tapi sekarang air sudah hidup. Sudah ada sudah hidup. dua Alhamdulillah. sumur bor yang hidup, Ya, sehingga aman air. Ya, aman ya. Baik. ya. Nah, ini RSUD Muda Sedia ini dari pengungsian jauhkah, Dokter Birowo, bisa digambarkan? Iya, pengungsian tuh klasternya banyak sekali dokter. Banyak sekali ya, karena ini Banyak sekali, rencananya ya. mengikuti aliran sungai ya, Iya, aliran aliran sungai, longsoran iya. ya, 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 Makanya ada posko juga di lapangan. Kami kebetulan poskonya di rumah sakit semacam rujukan lah gitu. ya, Meskipun rujukan betul. belum berjalan lancar. Ya, Mm-mm. Huntara kayaknya mau dibangun sekitar 3 atau 4 kilometer dari rumah sakit ini. Hmm. Jadi sudah mulai ada pengerjaan hunian sementara, dokter. Alhamdulillah, ya, ya. Ya. Jadi ini di lantai 2 ya, Dokter Di Bi. lantai 2, ya. Di lantai bawah ini belum ada, sudah ada pembersihan? Sudah Betul di ya. lantai ini sudah dibersihkan, kayaknya juga mau difungsikan, kayak saya lihat sudah mulai dikunci mulai kemarin, Ya, jadi sepertinya mulai mau ditata untuk difungsikan. ya. Kalau yang rencana difungsikan adalah di sebelah sana, dokter, di sebelah kanan saya yang Oh, terlihat ya, itu, ya. ya itu agak ke sana sudah dibersihkan ruangannya. Ya Ya, kalau yang ini yang tepat di samping ini belum, ya, masih ya, ya. masih lumpur. Ya. Ini RSUD berapa tempat tidur dulunya ini? Saya mau pengen tahu juga nih. Wah, ini yang Oh, belum belum tahu ya. jelas. Tetapi yang Baik, jelas baik. rumah sakit ini luar biasa besar, dok. Ada Oh, besar ya. 5 hektar. Nah, Saya juga nggak membayangkan di sini ada dokter anestesinya itu 4, dokter ya, bedahnya 3, alhamdulillah. ortopedinya dulunya 2, Ya, opsinya 4, penyakit dalamnya juga 4. Jadi ada sebenarnya rumah sakit yang cukup besar, dok. ya, Meskipun tipe C. Iya. ya. Kalau demikian, misalnya rumah sakit ini bangsalnya sudah bisa difungsikan, bagi pasien-pasien yang memang sangat membutuhkan perawatan ini nanti bisa dirujuk ke sini ya, Dokter Ya, Biro ya. insya Allah bisa. Nah, ini dalam skala bencana sebenarnya tidak ada terlambat, dokter Mati. Ya, ya, ya. Ya, memang di dalam skala bencana kan ada fase akut, di mana fase akut ini adalah mungkin trauma lah yang paling banyak. Iya. Dan saya tidak mengatakan alhamdulillah karena ini bencananya berupa banjir bandang, Hmm. ya pasien trauma tidak terlalu banyak. Hmm, hmm. Ya, jadi yang kemudian berikutnya adalah mungkin secondary disaster. Hmm. Nah, bencana yang datang kedua setelah bencana utama. Susulannya. Sanitasi luka, ya susulan Hmm. sanitasi yang tidak baik tentu akan membawa bermacam-macam Ya, penyakit. baik. Jangan lupa ada orang penyakit kronis yang juga perlu tata laksana, yang Hmm. selama bencana mungkin terabaikan. Ya. Contoh yang sederhana, Kang Hadi, kami di kamar operasi ini sebulan itu 350 katanya. Oh. Artinya ada 15 tiap hari operasi di RSUD ini. Hmm. Nah, selama bencana kan itu terhenti, Stop. Ya. stop. Jadi ada orang yang tertunda. Nah, itu bayangkan kalau itu penyakit jantung, Hmm. hemodialisa, pasti Iya. akan lebih parah gitu loh, dok. Ya, ya. Ya, itu yang saya maksudkan sebagai secondary disaster. Selain penyakit bawaan yang katanya sudah mulai ada, leptospirosis, Ya. diare, Ini ispa itu pasti karena penyakit sangat kebanjiran berdebu. itu ya. Iya, enggak. Dok,
dari daerah penduduk yang ada untuk menuju ke rumah sakit ini, apakah sudah terbuka, dokter? Izin. Ya, kayaknya sebagian besar sudah terbuka, dokter. Jadi ada teman-teman dari Medan yang apa batch 2 dan batch 3 itu datang dari Medan, jarak tempuh 3 jam. Jadi tol sampai Pangkalan Berandan 1 jam, kemudian dari Pangkalan Berandan sampai ke sini ini sekitar 1 jam, tapi ditempuh dalam waktu 2 jam, jadi tidak terlalu macet. Ya, ya. Ya. Jalan lancar, mulus. Ya, Dr. Bilowo, kalau saya boleh katakan, pemerintah dengan tentu resources-nya yang cukup besar, ya kan, peralatan segala macam, ini rumah sakit mungkin yang harus kita jadikan sesuatu posko secondary disaster ya. Artinya bukan ya alam nanti kita harapkan tidak untuk terjadi lagi bencana susulan, tetapi bencana penyakit ini yang tadi saya dengar hampir 400 operasi yang dilakukan sebulan dalam rumah sakit ini kemana? Ya tahu, kalau bukan ini, karena kemana-mana jauh nih. Saya harapkan sih mungkin pemerintah ya melalui dinas PU, entah ABRI ya, TNI, kepolisian dan macam-macam tokoh masyarakat ini untuk membuka akses ke sini. Ini yang harus cepat-cepat dibersihkan ya, Dokter Birowo ya. Ya. Kita bisa beroperasional nih, ya, gitu. Dengan baik operasionalnya, layaknya. Setuju, dokter. Jadi mulai hari kemarin ada bantuan batalion TNI yang sudah mulai membersihkan lumpur. Dia mengoperasikan beberapa truk dump truck dan alat ekskavator berat untuk mengeduk lumpur. Kemudian ada bantuan dari Kemenkes kayaknya untuk menghidupkan hemodialisa. Kapasitasnya sudah mulai jalan, akan dikembangkan menjadi 10. Meskipun dalam tanda kutip darurat, tapi sudah jalan. Semoga pasien-pasien bisa. Nah, untuk kamar operasi dan ICU, kemarin sudah ada tinjauan dari Rumah Sakit Vertikal Adam Malik yang katanya mungkin akan membawakan alat dan obat. Sehingga semoga bisa segera recovery lah teman-teman di Aceh, terutama Aceh Tamiang ini. Ini luar biasa, kemajuan yang luar biasa. Amin. Dan kita sudah bau-membau untuk melakukan apa yang terbaik untuk bisa kita lakukan. Amin. Ya. Selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan kota-kota lain, di mana ini mungkin dokter-dokter seluruh Indonesia siap untuk membantu ya, Dokter Birowo ya, melalui koordinasi yang baik ya. Nah, ini dokter, kalau dokter, saya jadi teringat, saya nggak tahu kalau bencana ini tidak ditempatkan sebagai bencana nasional, kalau yang nasional kan yang paling bertanggung jawab BNPB. Iya, BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, seharusnya sekarang BNBPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ini saya nggak tahu. Nah, ini katanya saya cuma katanya aja sih, koordinasinya mungkin kurang, sehingga kemarin dokter kepala rumah sakit pun juga dalam tanda kutip ya Bu agak putus asa juga gitu loh, karena tidak punya tenaga untuk membersihkan ini. Tapi sedikit demi sedikit mulai dibersihkan dan segala macam. Kemudian ada relawan yang ikut membersihkan, relawan medis ya, relawan nakes lah, bukan medis. Itu juga ikut sambil melakukan pelayanan, mereka tentunya ikut bersih-bersih juga minimal supaya mereka juga tidak melihat kotor banget itu, dokter. Karena memang betul-betul lumpur. Ya. Yang penting itu tadi pompa air sudah berfungsi ya untuk air. Sudah berfungsi, ya. Alhamdulillah, listrik sudah berfungsi, komunikasi sudah jalan, sehingga kemarin sudah Zoom meeting juga. Ya. Baik, Dokter Birowo ya. Ini apa yang bisa diharapkan untuk ke depannya? Karena ini Dokter Birowo kembali kapan nih ke asal ya,
ke tempat kerja asal, ya. Ya. Ya, saya ditugaskan sampai tanggal Sampai 31, ya. ya. Silakan, mungkin nanti akan tentunya ada teman-teman pengganti. Ya. Kalau yang diharapkan, sekali lagi, marilah kita Indonesia. Kita bahu-membahu dalam rangka ini. Mari, semoga Rumah Sakit RSUD Muda Sedia ini, Tamiang, dan RSUD yang lain bisa segera beroperasi. Karena memang luar biasa dampaknya ini dari Bener Meriah, kemudian Gayo Luwes. Saya kan kebetulan datang dari Banda Aceh, jadi saya melihat sepanjang perjalanan itu 14 jam yang terdampak. Ya. Pasti rumah sakit juga bagian yang terdampak juga di daerah-daerah itu. Ya. Tentunya teman-teman dokter, marilah kita bersama bahu-membahu untuk bagaimana bisa melayani dengan baik. Ya. Karena semakin lama ditunda akan semakin banyak ya tadi secondary disaster akan datang. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Baik, Dokter Birowo. Mungkin nanti saya akan menghimbau juga kepada teman-teman agar dipikirkan payung hukum ya. Kalau payung hukum itu di perencanaan itu sudah ada, tapi ini menjadi catatan pembelaan ketika terjadi perselisihan antara masyarakat yang dilayani dengan para tenaga medis yang tentu semuanya adalah pendatang ya. Dalam artian bukan walaupun dia warga Aceh, kelahiran Aceh, tapi dia SIP-nya di Tangerang, tetap ke sana itu pendatang, Pak. Ya. Pak Biro, nah, ya. Ini saya boleh komentar sedikit, Kang Edi. Monggo, silakan. SIP itu kan sekarang Kemenkes bisa menerbitkan SIP nasional. Iya, itu yang paling penting. Ya, jadi dengan dikirim ke Kemenkes, tentunya dibekali dengan SIP nasional tadi. Ya. Itu satu. Nah, kalau teman-teman di daerah atas nama volunteer, apakah atas nama ID, atas nama pemerintah daerah, atas nama rumah sakit, atas nama universitas, ya bisalah berkoordinasi dengan HWASIS ini, kalau dulu namanya adalah klaster kesehatan yang dipimpin oleh Dinas Kesehatan tentunya, untuk melaporkan diri supaya teradministrasi rapi. Saya setuju dengan Kang Hadi bahwa meskipun kita bekerja sebagai relawan, jangan meninggalkan aspek legalnya, karena itu penting. Ya. Jadi Dinas Kesehatan sebagai perwakilan di daerah ini harus segera pulih. Tugasnya adalah mendata setiap relawan yang ada. Karena biar bagaimanapun saya sebagai orang yang menggeluti praktisi hukum, kesehatan tetap itu menjadi perhatian saya. Mudah-mudahan podcast kita ini terdengar oleh berbagai kalangan ya, Pak Birowo. Sudah saatnya walaupun semua darurat, tapi tetap administratif itu pelan-pelan kita catat ya, karena nanti ketika ada selisihan persengketaan, tidak ada yang menginginkan itu, tetapi ketika ada payung itu sudah ada, Pak Dr. Biro ya, seperti itu ya. Baik, ini mungkin perbincangan yang sangat menurut saya on the spot ini dengan Dr. Birowo Yudo Pratomo, spesialis anestesi ya. Subspesialis konsultan. Ini tentu dengan teman-teman yang lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih semuanya kepada Pak Hadi, boleh nambah sedikit? Silakan Pak Birowo. Jadi untuk teman-teman semuanya tidak ada kata terlambat. Meskipun secara bencana ini 1 bulan sudah terlambat, tidak ada kata terlambat. Nyatanya pelayanan itu belum berjalan dengan baik. Jadi marilah sekali lagi, monggo kita lakukan dalam tanda kutip apakah bantuan bantuan tenaga dan segala macam untuk supaya tadi yang namanya bencana itu kan kolaps kan. Kalau bencana di bidang kesehatan berarti layanan kesehatan kolaps, ya kita bantulah, karena sementara ini
belum berjalan dengan baik, kita bantu nakesnya dan segala macam supaya pelayanan kesehatan tetap menjadi baik. Tentunya teman-teman ID, teman-teman PPNI, teman-teman bidan ya, iya sangat dibutuhkan untuk di sini. Dan sekali lagi tempat sudah cukup nyaman oleh relawan-relawan sebelumnya, listrik sudah lancar, air sudah cukup baik, ya kemudian transportasi sudah ada, komunikasi baik, tentu tidak ada halangan untuk menjadi relawan ke sini. Terima kasih Kang Adi. Siap, mungkin para pemerintah ya baik daerah maupun pusat maupun bantuan dari daerah lain ya ini harus ditetapkan sebagai bencana nasional, maksudnya kita semua yang menjadi nasionalisme untuk membantu kita daerah kita sendiri ya. Setuju Kang Adi. Menanam pohon mungkin agak lama, tetapi menanam kebaikan itu harus lebih cepat larinya daripada sinar itu sendiri ya. Kita tegakkan keadilan, kita tegakkan bahwa kita adalah yang terus-terus berlangsung untuk menyembuhkan luka batin ya sesungguhnya luka-luka yang terkena sabetan pohon, atap rumah. Saya lihat banyak itu kiriman gambar. Mari kita bertahan untuk kesejahteraan umat kita semua ya. Amin. Kita tetap mengatur perizinan, bahkan harus menanam pohon kembali ya, katanya disinyalir seperti itu. Kita tetap menanam kebaikan untuk sebisa mungkin kita mengobati luka baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Juga ini bimbingan konseling juga sangat diperlukan ya. Semangat Dokter Birowo ya. Lengkapnya Dokter Birowo Yudo Pratomo, spesialis anestesi beserta rombongan. Terima kasih Kang Adi. Sampai tahun pergantian tahun, 1 tahun dong di Aceh ya nanti. Iya. Oke. Baik, semoga bisa kembali ke daerah di Jawa Tengah ya. Ini Jogja. Dengan selamat ya, dan kita juga menghimbau nih kepada para perusahaan penerbangan yang ya berkecimpung untuk mengangkut, karena ini kan banyak jalanan yang masih putus ya, dan juga terhalang oleh para gelondongan yang besar-besar, sehingga kita membawa obat ke sana pun masih agak kesulitan. Semoga ya bisa memetakan dengan helikopter yang sesungguhnya ya, Pak Birowo ya. Semoga ini memang bangsa Indonesia pada dasarnya adalah bangsa yang sangat membantu untuk gotong royong, Dokter. Ya, sangat gotong royong. Baik, terima kasih Pak Birowo. Terima kasih, sehat selalu. Ya, saya sudahi perbincangan ini. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih Kang Adi, selamat pagi, sehat selalu teman-teman untuk kita semua, untuk Indonesia tentunya. Baik. Ya, terima kasih.